Hello English learners, welcome to my channel. In this video, I would like to share one of English material in grade 11 of senior high school. Di video kali ini kita akan belajar tentang if clause type 1 atau yang biasa disebut first conditional sentence atau kalimat pengandaian. Okay, let's get started. Look at the picture. If I meet elephant, I will be happy. Jika aku bertemu dengan gajah, aku akan bahagia. Nah, itu adalah kalimat pengandaian. Seandainya, if di sini bermakna seandainya atau jika. Seandainya saya bertemu gajah, saya akan bahagia. Nah, perhatikan di sini ada dua klausa. Ada dua klausa. Klausa pertama adalah if clause, klausa kedua future tenses. Nah, kita sudah belajar future tenses di video sebelumnya. Ada subject, ada will, ada verb 1. Untuk kalimat verbal dan kalimat nominal ada subject, will, be, dan juga adjective atau noun. And then the second example, if I get perfect score on my graduation, I will be proud on myself. Yang bermakna seandainya saya mendapatkan nilai yang sempurna di kelulusan, saya akan bangga pada diri saya sendiri. Nah, itu adalah kalimat pengandaian. Berarti kalimat pengandaian itu belum terjadi. Nah, kalau kalimat pengandaian tipe 1, jadi kalimat pengandaian itu ada 3 ya. Kalimat pengandaian tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kalau tipe 1 itu possible to happen atau mungkin terjadi. Let's discuss more about first conditional. First conditional called future real conditional. Use if to describe realistic action that might lead to a future result. Jadi kalimat pengandaian atau first conditional tipe 1 ini disebut future real. Kenapa disebut future real? Karena it possible to happen. Itu mungkin terjadi. Suatu yang belum terjadi tapi mungkin. Kemungkinan terjadi itu banyak. Nah, itu menggunakan if untuk mendeskripsikan action yang realistik atau mungkin terjadi di masa depan. Nah, contohnya ini ada dua klausa. Klausa yang pertama, contohnya, if I save enough money, seandainya atau jika saya menabung cukup uang, nah itu adalah actionnya. Untuk future resultnya, I will go on a cruise. Jadi, di klausa pertama itu adalah kalimat pengandaiannya, atau kalimat if clause, dan klausa kedua itu adalah future tenses. Next, how to form first conditional actually introduced by if clause. Jadi kalimat pertama, klausa pertama itu kita pakai if clause, terus followed by present simple, diikuti oleh present simple. Jadi conditional tipe 1 if clause-nya itu pakai simple present ya. If, subject, dan kata kerja pertama. Contohnya di sini if. Show that the sentence is conditional. Save. Save itu kata kerja bentuk pertama. Jadi pakai kata kerja bentuk dasar. Nah, setelah itu simple feature-nya pakai subject, will, dan kata kerja pertama. Karena dia possible to happen, maka simple feature pakainya. Jadi kalimat ini boleh dibolak-balik, tidak mempengaruhi makna dari kalimat. Boleh if I save enough money, I will go on a cruise. Atau I will go on a cruise if I have enough money. Jadi boleh dibolak-balik ya. For further example, if I go jogging, I will lose weight. Atau bisa dibalik, I will lose weight if I go jogging. Aku akan menurunkan berat badan jika aku pergi atau aku berlari atau aku jogging. And then another example, if it snows, I will go skiing. If we go to Africa, I will go on safari. If I get job, I will buy a new suit. If I cook, will you do the dishes? I will not go outside if it rains. So first conditional can be replaced by variety modal verbs to talk about different ideas. Jadi conditional atau if clause tipe pertama ini, will itu bisa digantikan oleh
model auxiliary atau kata kerja bantu yang lain untuk membicarakan idea atau pemikiran atau thoughts yang berbeda. Contohnya will digantikan can. If I save enough money, I will buy a car. I will buy bisa diganti I can buy. Jadi boleh pakai can, boleh pakai will. Alright, let's look this exercise. Answer following question by using if clause step 1. Okay, so if you understand this video, this material, let's check our understanding by answering these questions. First, what will you do after graduate high school? Nah, kalian jawab ini pakai kalimat if clause. And then number 2, 3, please write your answer in your notebook. Have done? Okay, let's check your answer. Number 1, what will you do after graduating high school? Example, if I graduate from high school, I will start my own business. Jika aku lulus dari SMA, aku akan memulai bisnisku sendiri. Nah, ini klausa if clause di klausa 1, dia pakai if, subject, graduate, kata kerja pertama, lalu klausa kedua pakai future tenses. Number 2 and 3 you can read by yourself. The next slide is about the important point. So if clause can be put at beginning or in the end of sentence. Nah, seperti yang kita tadi bahas di sebelumnya, yaitu if clause itu bisa ditempatkan di awal atau di akhir dari kalimat ya. Nah, it should be followed by comma. If it's put at the beginning of sentence, for example, jika if itu di bagian pertama di awal kalimat, dia harus diikuti koma. Nah, kalau yang future tenses-nya dulu, tidak usah pakai koma seperti ini. If you pick me up, I will come to the party. Nah, setelah klausa if clause, itu dikasih koma. Kalau dibalik, future tenses-nya dulu, tidak perlu pakai koma. Contoh, I will come to party if you pick me up. Alright, for the last, look at this following picture. Make if clause step 1 by using the following picture. Coba kalian buat kalimat pengandian tipe 1 dengan memakai gambar ini. Nah, this pictures is full of meaning or full of message. Jadi 5 gambar ini mengandung pesan ya. Pesan yang tersirat. Contohnya number 1. If you see something gratefully, you will be happy. Jika kamu memandang sesuatu dengan bersyukur, kamu akan bahagia. Contohnya seperti itu. Coba kalian buat message atau kalimat pesan berdasarkan gambar ini. Okay, you can pause this video and do it